Najwa, coba kamu lihat di artikel berita online liputan 6 ini, katanya demo berubah jadi kerusuhan karena perusuh, bukan mahasiswa atau buruh. Kamu ngerasa aneh gak sih? Nah, tapi kenapa disebutkan perusuh-perusuh ini? Apa bedanya? Pemilihan kata perusuh kok kesannya kayak negatif banget? Ini kan? Dalam artikel berita online seperti pada liputan 6 tadi, pemilihan diksi seperti perusuh apakah sudah sesuai dengan kaidah diksi bahasa Indonesia? Mari kita bedah bersama. Coba kamu lihat di bagian kalimat perusuh-perusuh ini atau orang-orang yang melakukan anarkis pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, apakah itu sesuai? Oh ya, yang kata yang tidak bertanggung jawab ini, jadi penulisnya langsung memberikan semacam label yang negatif dong. Iya, gitu. Diksi perusuh dan tidak bertanggung jawab mengandung nilai rasa tertentu, bisa dapat menimbulkan bias dan persepsi negatif terhadap kelompok tertentu. Najwa, jika berita menggunakan kata-kata seperti anarkis atau massa liar tanpa data yang jelas, pembaca mungkin dapat salah tafsir makna, bukan? Yang sehingga makna yang ingin disampaikan kepada pembaca tidak dapat tersampaikan secara menyeluruh. Bagaimana pendapatmu? Iya nih, kata anarkis itu general banget. Kalau fakta bilang ada 38 orang yang ditahan, kenapa tidak disebut jumlahnya secara langsung? Iya kan? Mari kita bersama-sama bahas apa sih itu diksi. Definisi diksi merupakan pilihan kata yang tepat dalam konteks, makna, dan gaya. Kenapa penting? Dalam artikel berita daring yang umum diakses oleh masyarakat luas, diksi yang salah bisa membuat makna berubah, membaca bingung, dan kredibilitas media pun menurun. Jenis kesalahan yang ditemukan pada kasus liputan 6 tadi, diksi yang bias, yaitu pemilihan kata perusuh, penyederhanaan tanpa data yang jelas, langsung menyebutkan massa liar, serta pengaruh gaya yang umum dan interaktif. Tentunya, ini bertentangan dengan kajian yang dilakukan oleh Sugiarto pada tahun 2023 tentang diksi. Sugiarto menjelaskan bahwa diksi harus memenuhi 3 aspek utama. Yang pertama, ketepatan makna, kesesuaian konteks, dan nilai rasa kita. Sugiarto menegaskan bahwa pemilihan kata yang tepat akan menentukan kejelasan pesan dan objektivitas informasi, terutama dalam tes informatif seperti berita. Ketika artikel liputan 6.com ini menggunakan kata seperti perusuh, anarkis, atau frasa tidak bertanggung jawab ini, kata-kata ini memiliki nilai rasa negatif dan tidak lagi bersifat netral. Tentunya ini kayak menegaskan bahwa berita tersebut terasa seperti memihak pihak tertentu dan tidak objektif sama sekali. Dan penelitiannya dalam tahun 2021, dalam penelitiannya terhadap berita dari liputan 6.com menemukan bahwa saran diksi yang paling sering muncul adalah penggunaan kata bermakna bias, penggunaan kata tidak baku, ketidaktepatan makna dan konteks, dan penggunaan kata berlebihan atau pleonasme. Ini memberikan hubungan yang erat pada artikel liputan 6.com karena bentuk kesalahan yang muncul sama seperti penelitian yang dilakukan oleh Sri Harati. Misalnya, perusuh-perusuh ini diksi mengandung kata yang bias, bersifat menilai bukan mendeskripsikan. Kedua, melakukan analisis. Kemudian diksi yang tidak tepat secara makna karena analisis adalah sifat bukan tindakan. Dan terakhir yaitu pihak bertanggung jawab ini mengandung pleonasme dan berlebihan. Nah, saran yang dapat dilakukan untuk perbaikan terhadap artikel liputan 6 tadi, penggunaan frasa seperti perusuh-perusuh ini no, tetapi lebih fokuskan kepada data yang bersifat aktual, seperti 38 orang diduga melakukan kerusuhan dalam aksi tersebut. Nah, sebagai saran, redaksi harus memilih diksi yang netral, spesifik, dan berdasarkan fakta. Penulis bersifat wajib menyebut data yang konkret dan hindari label yang bersifat emosional. Nah, dua, sebagai pembaca, kita semua harus punya tanggung jawab. Jangan hanya baca judul, lihat diksi, pikirkan maknanya. Media pun juga harus menjaga kualitas bahasa agar kita sebagai pembaca dapat memperoleh informasi yang tepat. Terima kasih sudah menonton. Mari kita pilih kata yang sesuai kaidah sebagai acuan informasi yang jelas dan terpercaya.